Berikut ini saya sampaikan beberapa protokol kesehatan demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang luar biasa. Sudah siap menyembah Tuhan pagi ini? Yang siap sembah Tuhan boleh beri tepuk tangan yang termanis buat Allah kita yang luar biasa baik. Kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kita tetap dapat menyembah Tuhan. Aku
ini kami mengasihi Engkau. Ini hati kami, Yesus. Kami mengasihi-Mu seperti Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatimu. Bapak Ibu boleh katakan, aku mengasihi-Mu. Engkau, Yesus, dengan
biarlah kami akan mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya. Kami akan membuka hati kami seluas-luasnya. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu akan tertanam dalam-dalam di dalam hati kami, tumbuh dan berkembang untuk agar supaya kami bisa berbuah untuk kami persembahkan kepada Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, di mana kami bisa memuliakan nama Engkau dan kami bisa menikmati berkat Tuhan melalui firman yang kami akan dengar bersama. Bahkan lebih daripada itu, kami akan mempersekutukan diri kami dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan kami semua yang hadir maupun hamba yang menyampaikan, agar firman itu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan pimpinan Engkau, biar Tuhan sendiri yang akan berbicara secara pribadi kepada kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang makna atau arti daripada perjamuan kudus dan berkat yang ada di dalamnya. Tidak hanya sekedar itu saudara, tapi ini merupakan satu perjanjian yang mengikat. Bagaimana kalau Tuhan mengatakan keturunanmu akan memperoleh berkat, dan itu dilakukan dan dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Bagaimana Daud perjanjiannya mengikat bahwa tahta kerajaanmu akan kukokohkan kekal selama-lamanya. Itu membuktikan bahwa perjanjian Tuhan itu tetap akan mampu dan bisa terjadi apabila kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan kita tetap memelihara akan hukum Tuhan. Demikian juga dengan perjamuan kudus, saudara-saudara. Kalau kita sadar bahwa Yesus anak Allah yang hidup, Dia datang ke dunia mempunyai satu tugas dan tujuan, adalah menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Ini luar biasa. Oleh karena itu pada abad pertama Yesus mengajar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu dipahami yang berbeda. Mereka hanya mampu dan bisa memahami apa yang dikatakan oleh Yesus itu secara harafiah, secara literal. Mereka tidak tahu, mereka bingung apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya ambil di dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia
pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ajaran yang seperti ini, saudara-saudara, bagi mereka itu asing. Bahkan mereka mencap apa yang dikatakan oleh Yesus itu sebagai ajaran kanibalisme. Orang makan orang. Dan itu tidak bisa diterima oleh mereka. Pada waktu Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga, itu masih diimani, masih diyakinkan. Tetapi begitu Yesus mengatakan, engkau akan makan dagingku dan darahku, maka pada waktu itu orang-orang Yahudi mulai berpikir dan bingung. Apa yang menjadi maksud, arti daripada perkataan Yesus itu? Saudara-saudara, banyak para pengikutnya yang meninggalkan Yesus. Mereka hanya mampu dan bisa memahami perjamuan kudus yang disampaikan oleh Yesus itu secara harafiah, secara literal. Jadi padahal Yesus tidak mempunyai perasaan seperti itu. Yesus ingin memberitahukan bahwa dia turun dari surga, anak Allah yang hidup itu akan satu kali kelak dia ditinggikan. Artinya dia dinaikkan di atas kayu salib. Maksud dan tujuan daripada Yesus memberitahukan seperti itu, agar mereka tahu bahwa maksud dan tujuan Yesus memberikan pengajaran perjamuan kudus itu, agar supaya mereka tahu bahwa itulah maksud dan tujuan Yesus turun ke dunia untuk menebus semua kesalahan dan dosa umat manusia. Tapi seringkali ditafsirkan salah oleh mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ini ajaran kanibalisme. Saudara-saudara, oleh karena itu saya katakan, kalau kita mau mempelajari akan perjamuan Tuhan yang benar, kita kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Apa maksud daripada Alkitab itu? Itu yang pertama, saudara-saudara. Lalu yang kedua, bahwa sebenarnya perjamuan kudus itu bukan makan daging dan minum darah Yesus, tapi perjamuan kudus yang dimaksud Tuhan itu menjadi peringatan bagi kita hari ini. Karena Yesus itu cuma mati sekali. Coba saya akan ajak saudara membaca di dalam Ibrani 9 ayat 28. Yesus sendiri mengatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kematian Yesus membuat kita manusia yang berdosa itu memperoleh keselamatan. Ya. Jadi Yesus mati itu bukan karena kesalahannya. Yesus mati untuk menanggung semua kesalahan dan dosa kita. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ada orang yang mati karena orang benar, tetapi Yesus mati oleh karena orang berdosa. Ya, berarti benar, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, mereka itu tidak mampu dan bisa memahami perjamuan Tuhan. Mereka hanya melihat secara lahiriah. Tetapi arti yang sebenarnya
agar supaya kita itu sadar bahwa Yesus itu naik di atas kayu salib itu karena dosa dan kesalahan kita. Kita telah dibebaskan dari kutuk dosa. Itu yang dimaksud. Dan hari ini kalau kita diperkenankan oleh Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus, itu merupakan peringatan. Ya, saya katakan peringatan. Coba saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24 mengatakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi makna dan arti daripada perjamuan Tuhan yang kedua yaitu merupakan peringatan bahwa Yesus pernah sekali dia naik ke atas kayu salib. Dan oleh karena kekuatan yang diberikan Bapa kepada dia, sehingga dia mampu menyelesaikan tugasnya sampai yang terakhir. Sehingga dia bisa mengatakan tetelestai. Artinya sudah sempurna. Sebagaimana yang direncanakan oleh Bapa. Saudara-saudara, jadi itu yang kedua, arti makna daripada perjamuan kudus. Dan makna yang lebih penting dan utama dari itu semua adalah satu persekutuan dengan Roh Tuhan melalui darah dan tubuh daripada Yesus. Saya akan ajak saudara membaca. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Itulah yang dimaksud. Satu persekutuan yang indah, yang intim. Bukan persekutuan roh kita dengan tubuh dan darah. Berarti bukan hanya sekedar persekutuan antara daging dan darah Kristus. Tetapi lebih utama dan terutama, yaitu persekutuan roh kita dengan roh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati untuk kita semua. Itu makna daripada perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, perjamuan suci, sama semua arti itu. Jadi hubungan intim antara kita dengan Tuhan itu mendatangkan satu berkat yang luar biasa. Oleh karena itu saya katakan bahwa selain makna arti daripada perjamuan kudus saat ini saudara sudah tahu, maka di dalam perjamuan Tuhan itu ada berkat yang luar biasa yang bisa kita terima. Tapi dengan catatan, kalau kita memahaminya secara benar sesuai dengan Alkitab. Jadi kita sadar bahwa sebelum kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan, melalui perjamuan kudus, melalui perjamuan suci, maka kita terlebih dahulu mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya agar supaya perjamuan kudus itu tidak menjadi laknat bagi kita, tetapi lebih daripada itu kita akan memperoleh berkat di dalam perjamuan Tuhan itu sendiri. Apa sih
berkat yang akan kita terima melalui perjamuan kudus ini. Saya akan bacakan saudara. Yang pertama, kita lihat Yohanes 6 ayat 54 ya. Yohanes 6 ayat 54 dikatakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, berkatnya, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu berkat yang pertama pada saat kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Itu luar biasa saudara-saudara. Dikatakan dengan jelas bahwa dia akan menyertai kita. Dia membangkitkan kita pada akhir zaman. Oleh karena itu pemazmur memberikan satu pengertian kepada kita. Di dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Dan bukan hanya sekedar itu saudara-saudara, tetapi janji Tuhan. Dia mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan turun dan menjemput kamu, sehingga di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini berkat melalui perjamuan Tuhan. Berkat ini luar biasa. Sehingga Tuhan tidak akan mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam, titik. Tetapi setelah kita masuk kepada zaman di mana Tuhan mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu janji Tuhan berlaku dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut. Katakan saja seperti Yosua. Yosua itu belum mendapatkan janji Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi dia sudah berani mengatakan tidak ada janji yang baik yang dijanjikan Bapa kepada umat Israel yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Itu membuktikan bahwa janji Tuhan itu tetap berlaku sampai hari ini. Demikian juga kalau kita makan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, maka janji Tuhan untuk memberkati kita itu benar-benar akan terbukti. Karena itu saya katakan untuk saudara masuk di dalam perjamuan Tuhan, saudara harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kenapa? Supaya perjamuan Tuhan ini tidak menjadi laknat bagi kita, tetapi justru menjadi berkat bagi kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau kita yakin dan percaya melalui perjamuan kudus bagi mereka yang sakit disembuhkan. Soalnya hosti dan anggur biasa. Tetapi saat saudara mengambil dan masuk di dalam perjamuan kudus, itu beda saudara. Itu akan saudara rasakan bukan dengan kekuatan dan tubuh saudara. Tapi saudara akan merasakan dengan iman saudara. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi kelemahan tubuh dikuatkan. Menghadapi masalah persoalan dibebaskan dari masalah dan persoalan. Kalau kita mempunyai iman sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan itu pasti terbukti. Karena janji Tuhan itu tidak pernah salah. Yang salah itu kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bukankah Tuhan mengatakan kalau kepada Salomo, kalau kamu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan kamu tetap memelihara hukumku, maka tahta kerajaanmu akan kukokohkan kekal selama-lamanya. Dan itu berlaku tidak hanya sekedar janji itu kepada Salomo, tapi janji itu tetap berlaku dalam kehidupan kita sampai hari ini. Saudara-saudara, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudara,
permohonan kita dikabulkan. Saya akan ajak saudara membaca di dalam tadi Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54 tadi dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudara, di dalam ayat 56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Secara akali manusia ini tidak bisa masuk akal. Bagaimana caranya kita bisa menjabarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Kalau saya tanya kepada saudara, kalau saudara bisa membayangkan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan, manusia hanya mampu dan bisa mengatakan 50% manusia, 50% Tuhan. Itu bisa. Karena 50/50. Tapi kalau saudara saya katakan 100% manusia dan 100% Tuhan, tidak bisa. Akal kita sangat dan amat terbatas. Tapi itulah Tuhan. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu kalau Tuhan mengatakan, kalau kamu makan dan minum akan darahku, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Lalu apa dampaknya? Ya, saya akan bacakan di dalam Yohanes 15. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 jelas dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara mungkin akan bertanya, saya itu sudah berdoa minta ABC saja, itu 3 tok, jawaban Tuhan tidak ada. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu minta apa saja akan diberikan kepada Tuhan. Salomo pada waktu dia berada di Gibeon, di dalam penglihatannya Tuhan mengatakan, Salomo kamu minta apa saja akan kuberi. Salomo pada saat itu taat setia kepada Tuhan. Sehingga dia tidak minta yang macam-macam. Tapi dia hanya minta satu, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Karena apa? Dia sadar, dia seorang muda. Untuk memimpin kerajaan Israel yang begitu banyak orangnya, yang begitu besar, jelas tidak mungkin dia. Secara manusia tidak mungkin dia bisa mengatur itu semua. Karena itu dia hanya minta hikmat dari Tuhan yang memampukan dia, mampu dan bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan karena dia minta itu saja, justru Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa. Memberikan musuh-musuhnya takluk kepada dia. Dia tidak pernah perang loh saudara, tetapi dia mendapatkan upeti. Sehingga tidak mengherankan, emasnya itu berton-ton saudara. Luar biasa. Kalau raja yang paling kaya, saya katakan Salomo. Salomo itu luar biasa. Karena dia hanya minta hikmat dan kebijaksanaan, itu saja. Sama seperti halnya dengan Yesus. Pada waktu dia bergumul luar biasa pada saat dia menghadapi keadaan secara manusia, dia tidak kuat. Bahkan dia katakan, Bapak jikalau boleh, lalukan cawan ini. Artinya dia secara manusia tidak kuat sudah. Tetapi kalimat yang terakhir ini membuktikan konsistennya Yesus.
Kalau dia mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu dia hanya katakan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu saja Bapa yang jadi. Kalau dia harus minum cawan yang berisi dosa umat manusia dunia, itu harus. Dan Bapak mengatakan kamu harus naik ke atas kayu salib. Itu merupakan satu kewajiban yang harus dia lakukan. Oleh karena itu dia hanya katakan kehendakmu saja yang jadi. Saudara-saudara, oleh karena itu saya ingin mengambil apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami. Namun sebelum itu saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita. Manusia kan seringkali milih yang enak, tapi yang tidak enak itu tidak mau. Ya. Orang berani mati untuk orang benar itu ada. Ya. Saya pernah cerita bagaimana seorang nahkoda kapal, pada waktu kapalnya tenggelam, dia mencari orang yang baik belum menikah, anak buahnya. Dia cari, dan setelah ketemu akhirnya diselamatkan dia. Kebetulan pada saat itu tepat waktu dia kirim SOS, ternyata ada helikopter yang siap untuk mengambil dia. Nah pada waktu tali itu diturunkan, dia ambil 2. Tetapi pada waktu perjalanan baru kira-kira 3 sampai 50 meter, itu dia kelihatan retak. Dan pada waktu retak itu dia pikir kalau berdua ini kita tetap melaksanakan sampai ke darat, pasti dua-duanya mati. Dia sadar dia belum menikah, saya sudah tua. Karena itu dia kerat itu talinya yang menghubungi dia. Lalu orang yang ditolong itu dia punya masa depan, tetapi dia tidak mau. Saya tidak mau, jangan. Tapi akhirnya dia tetap dia jatuhkan diri. Dia berani mati oleh karena orang itu benar, dan orang itu begitu memperhatikan dan mengasihi dia. Tetapi Yesus orang benar, dia rela mati di atas kayu salib untuk kita semua orang berdosa. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara tidak ada yang tidak berdosa? Saudara pasti tidak akan mengatakan saya. Sama seperti pada waktu Yesus dihadapkan dengan perempuan yang ketangkap berbuat zina. Secara manusia tidak akan mungkin dia bisa. Kalau dijawab A salah, dijawab B salah. Tetapi Yesus tidak menjawab, tapi justru dia bertanya, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Itu yang pertama kali mengambil batu dan melemparkan ke arah perempuan itu. Dan mereka tidak ada satupun. Berarti mereka sadar bahwa mereka itu semua dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Karena itu untuk Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Ini luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita pada waktu Tuhan mengatakan kamu minta apa saja, nah menurut saudara, ini kan hak saudara, ini kan pilihan saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan. Coba saya akan baca di dalam doa Bapak kami. Salah satu diantaranya adalah Matius 6, saudara-saudara, ayat 10. Matius 6 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apa yang menjadi kehendak kita itu bisa salah dan bisa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara mengatakan jadilah kehendakmu, sama yang dilakukan atau
diajarkan oleh Yesus. Bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu. Kalau itu saudara lakukan, saudara akan mendapatkan jawaban. Jangan saudara berpikir Yabes itu kan orang tidak terkenal. Oleh Esra saja cuma diberi kesempatan cuma 2 ayat tok. Ayat 9 dan ayat 10. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10 saja. Doanya biasa, tetapi permintaannya yang luar biasa. Dan yang terakhir dikatakan Tuhan menjawabnya. Nah itu hak prerogatif dari Tuhan. Kita tidak bisa ngiri, saudara. Oleh karena itu hari ini, kalau saudara yakin bahwa di dalam perjamuan kudus itu ada berkat yang akan saudara terima pada hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan dibebaskan dari masalah. Dosa-dosa saudara sudah diampuni oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau itu saudara imani sesuai dengan iman saudara, maka terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat Tuhan yang saat ini sudah hadir. Sehingga perjamuan kudus dipahami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan Alkitab. Kami tidak akan memahami dengan pemikiran kami, dengan literal semata. Tetapi kami benar-benar mau masuk di dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Karena Engkau sudah membebaskan kami dari kutuk dosa. Tuhan ampuni kalau kami bersalah kepada Engkau. Sehingga perjamuan kudus yang sebentar kami akan nikmati, itu benar-benar menjadi berkat kekuatan bagi kami. Dan kami akan mempersembahkan hidup kami seutuhnya bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Tanamkan kebenaran firman yang sudah kami terima. Sehingga itu akan menjadi berkat kekuatan bagi kami. Di dalam kami mengiring Engkau dan melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita siang hari ini untuk kita menerima berkat Tuhan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, ada yang belum menerima hosti dan anggur, mungkin bisa mengangkat tangan. Ada? Yang di atas semuanya sudah dapat? Kalau belum silakan mengangkat tangan. Oke. Baik, kita akan persiapkan hati kita. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saudara masing-masing. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami menyerahkan sebentar kami menikmati berkat Tuhan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kami akan bersekutu dengan sepenuh hati kami, sehingga apa yang Engkau firmankan pada saat siang hari ini menjadi bagian yang real dalam hidup kami sehari-hari. Bukan laknat tetapi berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu yang Kau nyatakan di balik ketika kami bersekutu dengan sungguh-sungguh akan tubuh dan darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Perkenan kami, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita akan mengangkat roti yang ada di tangan saudara lebih tinggi. Firman Tuhan berkata,
siang hari ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan yang ada di tangan saudara lebih tinggi. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan menikmati persekutuan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Bersyukur untuk perbuatan ajaibnya di atas kayu salib yang mengentaskan kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Mari kita mengagungkan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Dengan sepenuh hati katakan, ku agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Karena Engkau Tuhan yang kudus, yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami, kejahatan kami. Bahkan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, mampu mengubahkan kutuk menjadi berkat. Sehingga saat hari ini kami terima berkat lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu menjadikan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati dengan kesehatan. Engkau memberkati dengan kesembuhan. Dengan bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, Engkau mengaruniakan kehidupan yang kekal. Bukan kematian yang kekal, tapi kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, menjadi bagian di dalam kehidupan kami yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami percaya di balik kematian-Mu di atas kayu salib membawa keselamatan yang besar bagi setiap kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami sampai detik hari ini. Baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing. Kuasa yang sama menjangkau dalam hidup mereka. Tuhan yang sama mengasihi mereka, bahkan memberikan pengharapan yang baru bagi kami yang percaya dengan sungguh-sungguh. Kami terima siang hari ini berkat Tuhan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Sementara cawan-cawan dikumpulkan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yonatan. Masih dalam suasana doa, sekali lagi mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan terindah dan termegah dari-Mu melalui pengorbanan yang luar biasa itu. Engkau nyatakan kasih-Mu kepada kami. Bapa dalam surga, kami tidak mampu membalas besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Selain inilah kerinduan kami untuk membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami melalui apapun, dan melaluinya kami rindu memuliakan Engkau. Kami bawa persembahan kami, korban syukur kami, melalui pujian, penyembahan kami, harta, kekayaan, keuangan yang Tuhan limpahkan kepada kami, menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Mohon kiranya tangan-Mu yang kudus, tangan-Mu yang penuh kuasa itu mengkuduskan persembahan kami, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sumber berkat, Engkau akan nyatakan berkat-Mu kepada kami, sesuai kadar iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Ada? Di lantai atas?
Ada dari youth, remaja, pemuda? Ada yang baru pertama kali hadir? Bawah? Tidak ada. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun dari tanggal 28 sampai tanggal 3 Oktober hari ini. Oh, 4. Tanggal 28 September sampai 4 Oktober. Silakan, kalau ada yang berulang tahun di hari-hari itu, silakan bangkit berdiri. Kita akan berdoa secara spesial untuk saudara-saudara. Ada di atas? Tidak ada? Atau beberapa waktu yang lalu di bulan Oktober, di spell tanggal-tanggal itu, di rentan tanggal itu, ada yang berulang tahun belum didoakan? Silakan. Tidak ada ya? Iya, tadi pagi sudah ada yang hadir dan sudah kita doakan. Kemudian sudah diumumkan tadi bahwa akan direncanakan upacara pemberkatan nikah atas mempelai yang tadi pagi juga sudah diumumkan dan hadir, dan hari ini tidak hadir. Dukung dalam doa untuk Johan dan Meme, Johan Dita Adnanta dan Mediatrix Konstantia Susanto, yang akan melaksanakan pemberkatan nikah pada tanggal 10 Oktober, hari Sabtu jam 10 di tempat ini. Itu. Selanjutnya ingin disampaikan bahwa mulai minggu depan akan dimulai pemilihan majelis baru dengan teknik atau metode kombinasi. Maksudnya akan dipilih secara definitif majelis terpilih 12 orang. 12 orang itu 6 akan dipilih atau diangkat oleh gembala melalui hak prerogatif dari gembala untuk mengangkat dan memilih calon majelis. Bisa dari majelis lama, ada 6. Kemudian besok minggu akan ditampilkan 12 bakal calon majelis kepada jemaat untuk dipilih 6 menjadi calon majelis. Dari hasil pemilihan jemaat, dari 12 itu diambil 6, kemudian dari Pak Gembala 6, menjadi 12 majelis terpilih secara definitif. Oleh sebab itu, sempatkan hadir dalam ibadah besok minggu untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini. Besok minggu akan ditampilkan 12 nama. Bapak Ibu cukup pilih 6, itu adalah nama-nama yang baru, usulan dari jemaat melalui wilayah masing-masing. Itu ya saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, berkaitan dengan pemilihan majelis ini, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang belum jelas, nanti bisa berhubungan langsung dengan Bapak Gembala. Ya, sekali lagi kita berdoa sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang menikmati berkat dan karunia Tuhan melalui ulang tahun mereka. Mungkin ada beberapa di antara mereka tidak bisa dan tidak sempat hadir dalam ibadah, dimanapun mereka berada yang saat ini menikmati karunia Tuhan melalui ulang tahun mereka. Tuhan akan senantiasa tetap menyatakan berkat-Mu, menyatakan karunia-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Dengan bertambahnya usia dalam kehidupan mereka, Tuhan tambahkan karunia dan hikmat untuk senantiasa dapat menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka.
Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dagang, kesehatan, keluarga, rumah tangga. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini, di dalam Tuhan, Engkau buat berhasil. Sebagai bukti Engkau sangat-sangat peduli dan mengasihi kami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, kami pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya pada pagi ini. Kita serahkan perjalanan pulang ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh indah hari ini Tuhan. Kalau kami bisa memuliakan nama Engkau dan mendengar firman-Mu, yang utama dan utama, kami sudah menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami nikmati bersama ini akan menjadi berkat kekuatan bagi kami semua yang hadir dan kami hamba-hamba-Mu, supaya yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan sendiri yang mengangkat semua beban-beban berat kami. Namun demikian kami juga ingat saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah, mereka masing-masing yang lemah, tidak berdaya menghadapi sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Hari ini Tuhan, kami mohon kasih setia-Mu, jamahan daripada Tuhan, sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Kami yakin oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau pakai dokter yang menangani, sehingga mereka mampu dan bisa memberikan satu diagnosis yang tepat, sehingga obat-obat yang diberikan itu tepat juga. Karena kami tahu bahwa itu menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, supaya mereka boleh bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Karena hari ini kami sudah minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara, setelah saudara mendapatkan kesempatan untuk beribadah, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.